Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullah nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, wabil khusus pengurus DKM, ketua DKM, juga pengurus lingkungan, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah. Ada Pak Lurah, Pak? Ada. Mudah-mudahan kemari ntar Pak Lurah. Kenal lurahnya nggak? Nggak. Iya, ntar Pak Lurah bikin safari Ramadan keliling. Kali-kali. Alhamdulillah pagi hari ini hari pertama Ramadan ya. Bagi yang mengikuti sidang isbat pemerintah, bagi yang duluan ya nggak apa-apa, yang penting finishnya bareng ya Pak ya. Iya, jadi nggak usah ribut mana yang duluan. Orang yang kagak puasa aja kagak ribut, yang puasa ribut ya. Tenang aja Pak. Baik, pagi hari ini alhamdulillah kita dikumpulkan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun. Mudah-mudahan ibadah kita hari ini diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai nanti berbuka puasa, sampai 30 hari full kita puasa Ramadan tahun ini, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan kita semua. Mudah-mudahan kelak mendapat syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian, pagi hari ini seperti tadi disampaikan oleh DKM, bedanya temanya beda ya. Menjadi orang mukhlis. Kelihatan Pak situ Pak? Kelihatan ya? Kalau kagak kelihatan dengerin aja sambil ngantuk-ngantuk kagak apa-apa Pak. Yang penting kita dalam majelis. Kalau dalam majelis kata Nabi, setiap kalian dihitung pahala sholat. Kalau dalam satu majelis, sambil ngantuk sambil tidur kagak apa-apa. Apalagi tidurnya orang puasa katanya ibadah ya, karena mencegah dari perbuatan dosa kan gitu. Ya intinya dengerin aja dah. Oke, kita lanjut. Pertama, makna ikhlas. Ikhlas itu gampangannya apa ya? Kita suka ngomong ikhlas. Kalau dari bahasa Arab itu akhlaso yukhlisu ikhlason. Itu sesuatu yang murni, jernih. Kalau air jernih berarti tidak tercampur bau, tidak tercampur kotoran, itu jernih, itu ikhlas. Maka ada nama kurma, namanya kurma kholas katanya. Kholas tuh ya mungkin kurma ikhlas kali dia, nggak usah dijual, dikasih aja. Kholas tuh berarti jernih, kurma yang murni. Nah ikhlas itu secara bahasa artinya murni, nggak kecampur-campur, seperti air yang jernih. Maka di sini disebutkan, kata Abdullah Ar-Rahaili,
khulasus syai' idza safa wa tamahhadha an ghairihi. Sesuatu yang disebut ikhlas tuh kalau dia bersih dan nggak kecampur sama yang lain, itu ikhlas. Berarti kalau pribadi yang ikhlas, yang punya niat yang ikhlas, niatnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak kecampur sama yang lain. Nah, secara istilah hakikat ikhlas itu adalah sidqun fin niyah. Niatnya jujur, niatnya benar, diawali dari niat dulu. Wal qaul, ucapannya juga benar. Wal amal, amalnya juga benar. Itu ikhlas. Niatnya benar, ucapannya benar, juga amalannya benar. Baik dia sebelum beramal, artinya niat dulu. Kan kita sebelum beramal niat dulu kan. Ada yang dilafazkan, ada yang dalam hati. Posisinya niat itu dalam hati. Kalau dilafazkan itu mazhab Syafi'i melafazkannya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu sunnah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kesimpulan semua ulama sepakat niat itu ada di dalam hati, ya. Kalau mazhab Syafi'i untuk nguatin aja, buat menguatkan biar saya itu fokus. Itu niat yang diucapkan. Poinnya sama, tempatnya itu ada dalam hati. Sebelum beramal kan niat dulu. Niatnya benar, setelah beramal ucapan kita juga benar, baru kemudian perbuatan kita benar. Nah, pertanyaannya ngapain harus ikhlas? Ini yang pertama, syarat diterimanya amal ibadah. Jadi kalau ibadah itu syaratnya ya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala memurnikan tujuannya itu hanya untuk Allah. Kalau tujuan ibadah itu untuk makhluk, itu beda tujuannya, riya namanya. Pengen dilihat. Ya, ujub itu merasa bangga. Ya, merasa bangga, baik ujub terhadap dirinya sendiri atau ujub terhadap golongannya atau kelompoknya. Ini nggak boleh. Ya, ini yang pertama, syarat diterimanya amal. Percuma kita beramal banyak tapi nggak diterima karena niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting, syarat diterimanya amal. Kemudian yang kedua, memilih amal yang bermanfaat luas. Ya, ikhlas ini kita akan memilih mana yang amal-amal itu bermanfaat buat kita dan bermanfaat untuk orang lain secara luas. Itu harus dengan ikhlas. Supaya apa? Supaya amalan yang kita lakukan manfaatnya bisa terasa banyak. Ya. Dan semua amal itu ditentukan oleh niat, ya. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal, setiap perbuatan dihitung dari niatnya. Kalau niatnya salah, meskipun perbuatannya benar, ya salah, niatnya salah. Seperti itu. Kalau niatnya benar tapi perbuatannya salah, ya salah juga. Jadi antara niat dan perbuatan harus sinkron, harus sama. Niatnya karena Allah, amal kita ngikutin petunjuk dari Rasulullah. Klop jadinya. Itu syarat diterima amal ibadah. Terus agar semangat beramal. Kalau motivasinya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala membuat seorang muslim itu semangat. Tapi kalau motivasinya selain Allah, maka dia akan mendapat apa yang dia inginkan saja. Ini persis seperti dulu ketika Nabi menyindir para pemuda-pemuda Mekah yang pengen hijrah ke Madinah gara-gara ada perempuan cantik yang diperebutkan oleh pemuda-pemuda itu. Faman kanat hijratuhu lidunya aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Siapa orang yang pengen hijrah ke Madinah ngikutin perintah Rasul tapi sebenarnya bukan itu, karena dia pengen ngikutin seorang wanita yang cantik yang pengen dia nikahi, dulu namanya Ummu Qais. Ummu Qais itu wanita yang sangat terkenal di Mekah dan dia masuk Islam kemudian ikut hijrah
ke Madinah bersama rombongan kaum muslimin. Nah, pemuda-pemuda di Mekah itu kayak ketinggalan. Waduh, ini sudah duluan. Ayo kita ke sana yuk gitu. Nah, niatnya beda. Maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Hijrahnya itu niatnya tergantung, amalnya tergantung apa yang dia niatkan. Terus selanjutnya fikih didahulukan baru ikhlas. Ini penting, ilmunya dulu ya. Salat subuh 2 rakaat. Salat subuh 2 rakaat, kita tahu hukumnya seperti apa, gerakannya seperti apa. Setelah kita tahu, kita akan mencoba untuk berusaha ikhlas. Jangan sampai saya sholat subuh 4 rakaat aja Pak, saya ikhlas kok gitu. Lah nggak nyambung. Ya, harus sesuai dengan yang diajarkan dulu baru ikhlas. Saya korupsi Pak, tapi saya ikhlas gitu. Lah nggak ada. Ngambil uang ikhlas terus ngasih ke fakir miskin, ya nggak bisa. Korupsinya salah, ngasihnya benar. Gitu. Kalau fakir miskin mah terima aja, kan nggak tahu itu uang dari mana. Cuman yang ngambilnya itu dia dosa, salah caranya. Dia nggak tahu hukum fikihnya, tapi sudah ikhlas. Jadi ikhlas itu harus pakai ilmu agar kita bisa ikhlas itu sendiri. Ya. Terus terakhir menyempurnakan ibadah. Jadi ibadah lebih sempurna lagi. Ya. Diawali dengan niat yang ikhlas, perbuatannya kita berusaha untuk ikhlas, dan endingnya juga tentu kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, sebelum, di tengah, di akhir. Itu ikhlas tuh kayak gitu. Lanjut. Nah, ini ucapan dari Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang tabi'ut tabi'in ya, diterangkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat Al-Mulk ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ini surat Al-Mulk ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian juga kehidupan untuk menguji kalian siapa yang ahsanu amala. Apa arti ahsanu amala? Amal yang terbaik. Apa kata beliau? Qala Al-Fudail ibn Iyad huwa akhlasuhu wa aswabuhu. Yang dimaksud dengan ahsanu amala itu adalah amal yang paling ikhlas dan paling benar. Terus faqala innal amala idza kana khalisan wa lam yakun shawaban lam yuqbal. Makna ikhlas dan shawab artinya amal itu meskipun ikhlas tapi enggak benar maka enggak akan diterima. Seperti itu. Wa idza kana shawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Kalau amal itu benar, ngelakuinnya benar, sholatnya benar, bacaannya benar, tapi nggak ikhlas, juga nggak bakal diterima. Seperti itu. Hatta yakuna khalisan shawaban wal khalis an yakuna lillah. Khalis ikhlas itu hendaklah amal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilakukan karena Allah. Wasawab an yakuna ala sunnah, dan disebut dengan shawab benar itu mengikuti arahan, teladan, petunjuk dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah itu qaul, ucapan, fi'al, perbuatan, takrir, ketetapan, juga diamnya Nabi yang mendiamkan perbuatan para sahabat, yang intinya Nabi menyepakati perbuatan itu namanya sunnah. Ya, jadi tadi clear. Niatnya benar, perbuatannya juga harus benar. Ini dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Terus kedudukan ikhlas. Wal ikhlasu huwa ruhu amalil muslim. Ikhlas itu ruhnya amal seorang muslim. Artinya inti.
Inti dari amal seorang muslim. Wa hammu sifatihi, dan sebaik-baik sifatnya. Wal ikhlasu min ahami amalil qulub bittifaqi aimatil Islam, dan ikhlas itu adalah sebaik-baik amalan hati. Ya. Amalan hati itu apa aja? Mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasulnya, kemudian wa tawakkal alaih, tawakal kepada Allah, wal ikhlas, ikhlas juga, wal khauf, takut kepada Allah, war raja, berharap kepada Allah. Nah, amalan hati itu kemudian diikuti oleh amalan lahir. Apalah amalan lahirnya? Sholat, puasa, sedekah, baca Quran. Apalagi sekarang bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu dalam hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bahwa amalan yang hukumnya wajib itu pahalanya sampai dibocorin. Pahalanya berapa? 70 kali kewajiban dibanding dengan amalan wajib di bulan lain. Bapak-bapak sholat subuh nih. Sholat subuh biasanya di bulan lain 1 kebaikan misalnya. Atau kalau berjamaah 27 kebaikan atau 27 derajat kali 70 kebaikan, 70 kewajiban, 1 wajib kali 70. Nah, amalan yang sunnah itu dinilai seperti amalan wajib. Banyak banget. Makanya Abu Bakar Al-Balkhi pernah bilang gini, Syahrul Rajab, Syahrul Zar', Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqya, wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Kata beliau, bulan Rajab tuh ibarat kita sedang menanam. Bulan Sya'ban kita rawat tanaman itu. Kita kasih pupuk, kita sirami. Kemudian wa syahrul Ramadan syahrul hasad. Bulan Ramadan ini bulan panen, Pak. Panen. Kenapa panen? Tadi dilipat gandakan, banyak, panennya banyak banget. Maka lucu banget kalau petani lagi panen, dia nggak semangat. Petani panen, sawahnya berhektar-hektar. Aduh, males panen males gitu ya. Atau nelayan, atau petani ikannya banyak, kolamnya banyak. Pas waktu panen, pas mau dijual, pas mau diambil, lah dia lalai. Dia kalau kagak mau manen ikannya itu, wah, ya rugi. Maka betul kata Nabi, man hurima khairaha faqad hurim. Siapa orang yang terhalang kebaikannya, ya benar-benar terhalang. Gitu, mudah-mudahan kita dimudahkan buat ngelakuin kebaikan di bulan Ramadan. Nah, terus apa? Bal amalu bimanzilatil jasad. Amal itu kayak jasad. Lil a'dha alladhi idza faraqar ruh mata. Sedangkan ikhlas itu ibarat ruh. Ya kalau ruhnya hilang, tinggal jasadnya. Ya jasadnya nggak ada nyawanya, mati. Seperti itu. Ini pentingnya ikhlas. Jadi ibarat ruh dalam jasad kita. Kalau ruhnya pergi atau kita beramal tanpa ikhlas, ya jasad yang mati, ya nggak ada harganya, tidak ada gunanya. Nah, selanjutnya, jemaah sekalian, di dalam Al-Quran itu ada 2 terminologi yang mirip. Al-mukhlisin dan al-mukhlasin. Ya, ayat-ayatnya nanti. Ini di sini nih. Ada al-mukhlisin dan al-mukhlasin. Kalau al-mukhlasin itu ada pada 2 surat yang berbeda ya. Tetapi kedua-duanya itu memiliki runutan yang mirip. Yang pertama surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, sebagaimana Engkau telah mengeluarkanku dari surga, ini ucapannya iblis. La uzayyinanna lahum fil ard, maka aku akan ganggu anak Adam itu dengan
perhiasan-perhiasan yang pada hakikatnya itu adalah kemaksiatan. Jadi diganggu dengan maksiat itu kayaknya indah, kayaknya bagus. Wala aghwiyannahum ajma'in, dan aku akan goda mereka agar mereka tidak mau taat kepadamu, ini kata iblis. Kecuali illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini ayat yang pertama, mukhlasin. Terus surat Shad ayat 82-83 juga sama. Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala, berkata iblis, fa bi'izzatika, demi kemuliaanmu ya Allah, la ughwiyannahum ajma'in, aku akan sesatkan anak-anak Adam itu semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Ini mukhlas. Apa bedanya mukhlas sama mukhlis? Ada Pak Mukhlas di sini? Ada Pak Mukhlis ya? Nama yang familiar. Nah, sedangkan mukhlisin banyak ayatnya, lebih banyak dari kata-kata mukhlas. Qul amara rabbi bil qisti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid wada'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Wada'u mukhlisina lahuddin, berdoalah kepada Allah dengan ikhlas dalam agama. Terus ke bawah banyak ayatnya. Nah, bedanya ini, kalau mukhlisin itu annahum alladhi akhlasu dinahum wa ibadatahum an kulli syaibin yunakidul iman wa tauhid. Kalau mukhlisin ini orang yang berusaha. Ya. Ikhlas itu kan tidak mudah, sehingga dia berusaha. Nah, orang yang berusaha terus untuk ikhlas itu disebut mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Tapi kalau mukhlasin, annahum alladzina akhlasu dinahum wa ibadatahum an kulli syaibin yunakidul iman wa tauhid. Jadi kalau mukhlasin itu orang-orang yang sudah Allah tetapkan dirinya buat ikhlas. Kalau mukhlasin itu pemberian dari Allah. Siapa orang-orang yang mukhlasin? Ya para nabi, para rasul, itu sudah dikasih sama Allah nih, ente ikhlas aja. Sedangkan mukhlisin ya kita manusia, berusaha terus, ya kadang melenceng, kita on the track lagi, kadang terjerumus balik lagi. Itu mukhlisin namanya, berusaha buat ikhlas. Karena tidak ada orang yang terlahir dari lahir sampai mati ikhlas 100%, nggak ada. Kecuali Rasulullah, para nabi itu memang sudah diciptakan seperti itu. Dia ibadahnya karena Allah, tidak karena kedudukan dan seterusnya. Sedangkan manusia biasa ya ada faktor-faktor lain. Maka mukhlisin itu orang yang terus berusaha. Kadang salah, balik lagi. Namanya manusia, kadang jatuh, bangkit lagi. Itu mukhlisin. Dan ayat-ayat di dalam Al-Quran itu banyak yang menyebutkan kata-kata mukhlisin. Berarti itu lebih banyak disebutkan dan orang lebih banyak melakukan. Kalau mukhlasin cuma 2, dikit. Berarti hanya milik para nabi, para rasul, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara kita ya berusaha, belajar, salah, belajar lagi, terus seperti itu, sampai kemudian pada tahapnya Allah kasih, nih kamu jadilah orang ikhlas. Seperti itu. Ini antara mukhlasin dan mukhlisin. Ini ayatnya udah. Nah, sekarang ini tingkatan ikhlas. Ada levelnya. Yang pertama, fal'ul ya, tingkatan yang tinggi, yang paling tinggi levelnya. An ya'malal abdu lillahi wahdahu, seseorang yang beramal karena Allah, imtisalan li amrihi wa qiyaman bihaqqi ubudiyatihi, yang melaksanakan perintahnya dan melaksanakan ibadah. Jadi orang yang paling tinggi tingkat ikhlasnya itu ya dia ibadahnya karena Allah aja. Dia nggak ngarepin apa-apa, udah karena Allah aja. Dia nggak ngarepin balasan surga, nggak takut sama neraka juga enggak. Ya, sudah karena Allah aja.
Yang dituju tuh Allah, al-wusul ya. Kalau orang-orang tasawuf bilangnya al-wusul, sudah nyampe kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi udah nggak butuh apa-apa. Kayak kita misalnya, logikanya kita bertamu ke sebuah rumah. Rumah itu adalah misalnya sahabat kita. Di rumahnya gede, tapi orangnya nggak ada. Ya kita kecewa kalau nggak ada orangnya. Tapi ketika kita bertamu ke rumahnya, orangnya ada. Ya sudah, gambaran rumah yang gede, gambaran perabotnya yang mewah, hilang aja. Ketemu sama yang punya rumah, udah tenang. Asik ketemu sama yang punya rumah. Ibarat gitu. Kita seorang itu ibadah pada Allah aja, dia amalnya karena Allah. Ya kalau sudah karena Allah, ya terserah Allah mau ngasih balasan atau enggak. Yang penting saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling tinggi nih, Pak. Dan ini yang susah. Paling tinggi. Jadi makanya kalau baca kisah misalnya para orang-orang terdahulu, dia beramal tidak mengharapkan surga, juga bukan karena takut neraka ya, seperti dalam syairnya itu, ilahilas tulil firdau si ahla gitu kan, walal aqwa alan naril jahimi. Udah kayak wayang saya ya, kayak gitu. Jadi aku tidak kuat, aku tidak layak di surgamu, tapi aku nggak kuat juga di nerakamu. Ini sangat sopannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah ada adabnya. Ya Allah minta surga dong, itu kan kagak ada adab ya. Seperti itu. Tapi ya Allah kayaknya aku di surga nggak layak nih, amalan-amalanku dikit. Tapi di neraka juga aku nggak kuat, azabnya sangat pedih. Sebenarnya orang ini pengen ya Allah masukin aja aku ke surga. Cuman dia halus banget mintanya. Yang paling tinggi seperti itu. Terus yang kedua, wal wusto, yang pertengahan, an ya'mala li sawabil akhirah. Orang yang beramal tujuannya dapat balasan di akhirat. Ini masih dalam konteks ikhlas, boleh. Kita puasa, mudah-mudahan nanti kelak di akhirat puasa kita diterima Allah dan kita masuk surga. Boleh nggak? Boleh. Kita zakat, ngeluarin zakat fitrah, zakat mal. Tujuannya untuk membersihkan harta kita, untuk agar keluarga kita sehat, rezeki kita berkah, dan orang yang berzakat juga dicintai Allah, dimasukkan ke dalam surga. Boleh nggak seperti itu? Boleh. Jadi beramal untuk tujuan akhirat. Ya memang tujuannya akhirat kan amal, bukan untuk dunia. Itu boleh. Makanya Nabi ketika bulan Ramadan itu banyak doa. Doa ketika akhir Ramadan Nabi banyak doanya apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, aku mohon surga dan keridoanmu dan surga, dan aku berlindung dari murkamu dan dari nerakamu. Boleh. Ya, karena beramal kita untuk tujuan-tujuan akhirat. Yang ketiga, wad dunya, yang rendah. Dunia itu daniun itu rendah. Maka jadi disebut dunia itu karena rendah. Dunia itu rendah ya. Maka sangat-sangat naif kalau cuman ngejar dunia, karena dunia itu rendah. Secara bahasa Arab, dunia itu artinya rendah. Kita hidup di dunia ya. Dunia kalau urusan dunia doang, nggak ada urusan akhirat, ya rendah. Rendah di sisi Allah maksudnya. An ya'lama li ikrami fid dunya. An ya'mala li ikrami fid dunya wassalamah min afatiha. Orang yang beramal agar dia dapat kebaikan dunia. Boleh. Bapak sholat duha nih, sholat duha. Sholat duha salah satu fadilahnya biar pekerjaannya lancar, usahanya lancar, rezekinya lancar. Boleh, boleh.
Bapak sedekah ngasih anak yatim, ngasih fakir miskin. Kemudian doa, ya Allah mudah-mudahan dengan sedekah ini keluarga saya sehat, bisnis saya lancar. Boleh, ya boleh. Yang penting tujuannya amalnya itu karena Allah dulu. Sedangkan efeknya kayak kesehatan, rezeki, kelancaran itu adalah karena doanya. Ya. Wassalamah min afatiha, atau bapak-bapak meninggalkan satu perbuatan dosa agar selamat di dunia. Contoh, meninggalkan narkoba, asal meninggalkan aja. Tujuannya biar keluarganya selamat, badannya sehat. Atau meninggalkan berjudi, meninggalkan minuman keras. Karena minuman keras, berjudi, ngabisin uang, rusak fisik. Atau yang lainnya, kita tinggalin itu biar kita dapat kebaikan dunia, itu juga masih dalam tingkatan ikhlas selama niat awalnya itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bapak-bapak nggak mabok nih, biar nanti kalau nggak ketahuan atau apa, dia tinggalin itu karena hal-hal yang sifatnya keduniawian. Sebelumnya niatnya karena Allah, dibarengi dengan niat karena Allah dulu, itu masih bagian dari ikhlas. Wa ma'ada salas minar riya wa intafawutat afroduhu. Selain 3 hal itu, itulah riya. Meskipun tingkatan riyanya berbeda-beda. Ini ya, tingkatan ikhlas itu tadi. Ada yang tinggi, yang semua karena Allah, yang sedang dia beramal untuk akhirat, yang rendah dia ngelakuin amal atau ninggalin satu dosa agar dia dapat manfaat dunia. Selain dari 3 itu, maka disebut riya. Karena niatnya bukan karena Allah, tapi karena selain Allah. Nah, kita pengen lihat apa sih standarnya ikhlas orang arif. Orang arif itu orang yang mengetahui, yang dekat sama Allah. Ini berat yang ini Pak. Saya wallah alam berat banget nih. Kita lihat. Mata syahidu fi ikhlasihim al-ikhlas. Siapa orang yang menyaksikan di dalam dirinya itu ada keikhlasan. Ihtaja ikhlasuhum ila ikhlas. Maka keikhlasan itu membutuhkan keikhlasan. Paham gak? Kita amal, nyumbang masjid 1 juta, kayaknya saya ikhlas nih. Ketika bilang dalam hati, kayaknya saya ikhlas, kata Zakaria, Al-Imam Zakaria Al-Ansari, dia butuh keikhlasan lagi, dia belum ikhlas. Berat kan? Berat. Makanya ini orang arif, orang yang betul-betul level yang luar biasa. Ketika kita sholat, kayaknya sholat saya ikhlas nih. Ketika ngerasa bahwa kayaknya sholat saya ikhlas, dia butuh keikhlasan lagi. Berarti belum ikhlas. Kata orang ini, level ini. Fahaqqul mukhlis an la yara ikhlasuhu wa la yaskun ilaihi. Nah, orang-orang yang mukhlis itu dia nggak ngelihat keikhlasan dalam dirinya. Ya, nggak ngelihat keikhlasan dalam dirinya. Famata khalafa dzalika lam yukmil ikhlasuhu. Ketika dia ngerasa dirinya ikhlas, maka ikhlasnya tuh nggak sempurna. Bal sammahu ba'duhum riya'an. Bahkan ada sebagian ulama bilang yaitu riya. Susah ya Pak? Amalnya susah ya? Ya ini seperti ini. Kalau ulama-ulama dulu ngajarinnya seperti ini. Kita belajar seperti ini. Meskipun belum bisa sempurna ya kita belajar, namanya juga orang ya belajar. Seperti itu. Ini ikhlasnya orang arif. Jadi siapa yang nyaksiin dalam dirinya ikhlas, ya dia belum ikhlas. Karena apa kata Imam Zakaria Al-Ansari? Orang yang ikhlas itu nggak ngelihat dalam dirinya ikhlas. Dia ngerasa saya belum ikhlas nih. Jadi saya harus terus perbaikin diri kita. Nah itu kan orang yang arif ya, yang kenal banget, yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dekat banget sama Allah. Nah kalau ikhlasnya orang ikhlasul awam, sami'tu asy-syaikh Abu Abdurrahman
As-Sulami rahimahullah yaqul, aku mendengar guruku Abdurrahman As-Sulami berkata, ini Imam Zakaria Al-Ansari ya, sami'tu Aba Utsman Al-Maghribi yaqul, aku mendengar guruku Abu Utsman Al-Maghribi berkata, al-ikhlasu ma la yakunu lin nafsi fihi haddun bihal bi alla yakunu fihi riya'un wala ujubun wa hada ikhlasul awam. Keikhlasan itu yang di dalam jiwanya tidak terdapat bagian dari riya atau ujub. Ini ikhlasnya orang awam. Jadi kalau tadi yang pertama kan kalau nyaksiin dalam dirinya ikhlas, ya dia belum ikhlas. Kalau ikhlasnya orang awam itu, ya udah saya niatnya karena Allah. Terus saya nggak berbangga juga karena udah amal 100 juta ke masjid gitu, nggak bangga. Terus ya udah saya niatnya karena Allah. Ini cukup untuk orang awam disebut sebagai ikhlas. Ini rada ringan kan ya Pak? Rada ringan. Kalau yang tadi berat yang pertama. Kita mah yang awam aja dah, yang ringan-ringan Mbak ya. Terus ada lagi nih, ikhlasnya orang khawas. Aduh, siapa tuh khawas nih? Orang yang khusus. Kalau pesawat apa tuh? Ada VIP sama VVIP ya Pak. Kalau nonton bola tuh ada tribun VVIP ya, orang paling khusus. Wa mal ikhlasul khawas fa huwa ma yajri alaihim min rabbihim la bihim minal a'mali khalisatan kamilatan fatabdu minhum at-ta'ah wa hum anha bima'zilin wa la yaqa' lahum 'alaiha ru'yah wa la biha i'tidad. Semua amal yang terjadi atas mereka karena kehendak Allah. Amal-amal sempurna ikhlasnya terlihat dari ketaatan, tidak mau menampakkan. Kebiasaan mereka dalam beramal adalah karena rahmat Allah dan keutamaannya kepada mereka. Ya, kelompok ini atau golongan ini ngerasa bahwa ikhlasnya itu kehendak Allah ya. Dan ketaatannya itu enggak dibikin-bikin, enggak dibuat-buat. Bahkan kalau beramal enggak mau menampakkan, diam-diam ya. Kalau beramal diam-diam, enggak mau disebut namanya. Ini dari si fulan bin fulan, ini dari hamba Allah. Ada yang begitu, ya kita hargai dia orang yang berusaha buat menjaga dirinya agar ikhlas. Kebiasaan mereka dalam beramal itu ya karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Artinya memang ada orang yang baik banget gitu. Ada. Hartanya banyak, baik banget, rajin sholat, rajin puasa, rajin sedekah. Kayaknya ngumpul kebaikan tuh di dia, dan itu ada. Orang-orang seperti itu ada. Maka orang-orang seperti itu adalah mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak semua orang dikasih. Enggak semua orang dikasih. Ya, nah buat kita mah yang orang awam aja dah, yang gampang ya. Yang kita ngerasa bahwa ya saya beramal karena Allah sudah. Dan saya nggak banggain juga nggak, sudah. Ya ini ikhlasnya orang awam, masih disebut ikhlas. Nah sekarang apa ciri-cirinya? Sampai jam berapa ini? Sampai jam 6 ya? 10 menit lagi. Ciri-ciri ikhlas ada 3. Yang pertama, istiwaul madhi wa dhammi minal ammah. Pujian dan celaan sama penyikapannya. Kalau dipuji sih mungkin wajar ya. Cuman kalau dicela kadang agak susah. Kalau dicela kudu bales. Kalau saya sih, tahu kalau bapak-bapak. Saya kalau dicela, kenapa nyela saya gitu? Saya tanya dulu. Ya ini yang penting. Ciri orang ikhlas tuh dia dipuji juga nggak ngaruh, dia nggak sombong. Dia direndahin, dikatain, dibully juga tetap. Ini ciri orang ikhlas. Dan kita kudu belajar sama orang-orang seperti ini. Kadang kalau dipuji ada mungkin yang bangga tapi nggak siap ketika dicela. Ini belum ikhlas. Berat ya. Makanya belajar terus. Orang yang ikhlas itu dipuji atau dicela sama. Nabi Muhammad SAW, Masya Allah ya.
dipuji oleh Allah. Wa innaka la'ala khuluqin adzim. Wahai Muhammad, akhlakmu tuh mulia. Dicela, dilemparin sama orang-orang, sama anak-anak di Taif, dia tetap dakwah. Ditindihin sama kotoran unta sama orang-orang Mekah ketika awal-awal Islam, terus berdakwah, ngajak orang buat masuk Islam, ngajak orang dia nyebarin Islam. Ini pujian nama celaan sama. Maka kalau mau contoh Nabi. Nah, ini pujian dan celaan itu sama, penyikapan dalam dirinya. Terus yang kedua, nisyanu ru'yatil amal fil amal. Dia lupain amal. Jadi ketika sudah beramal dia kayak lupa aja. Terus bi alla yangdur ila naf'iha. Ketika dia beramal, dia juga enggak ngelihat manfaatnya. Wala ila dororiha, juga enggak ngelihat mudorotnya. Terus hatta tansa madhal khalqi laka, agar lupa pujian makhluk kepadamu. Jadi kalau sudah amal aja, ya enggak usah ngarepin manfaat atau mudorot, atau biar enggak mendengar apa kata orang. Namanya juga orang. Kita sholat dikatain so alim, kita jarang ke masjid dikatain jarang ke masjid. Gimana coba kalau kita ngikutin kata orang? Namanya juga orang. Kita benar diomongin, kita salah juga diomongin. Namanya juga orang. Makanya jangan karena kata orang. Amal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak usah peduli omongan orang kalau kita lagi ibadah. Ke masjid aja Pak. Sholat aja. Baca Quran aja. Jangan peduliin omongan orang. Karena orang itu ya kayak dulu anak sama bapak naik keledai, sering saya contohin biar kita punya pemahaman. Ya emang orang tuh macam-macam. Ceritanya ada bapak sama anak lewati satu kampung. Yang naik keledai anaknya. Ya, keledai kan kuda kecil, kuda poni lah. Ya, kuda poni. Biar anak kecil nyambung, kuda poni. Ya, sampai satu kampung bilang, ini bapak, ini anak kurang ajar. Kenapa? Bapaknya suruh jalan, anaknya naik kuda. Aduh, turun tuh anak. Gantian bapaknya yang naik. Lewati satu kampung lagi. Pas di situ ketemu orang-orang. Ini bapak gimana sih? Anaknya masa suruh capek-capek jalan, bapaknya enak-enak naik di atas. Waduh, turun lagi. Terus ya udah kudanya tuh nggak dinaikin, dituntun aja berdua. Terus sampai satu kampung, lewat perkampungan yang lain bilang, loh itu punya kuda kenapa nggak dinaikin, malah ente berdua pada jalan. Salah lagi. Terus udahlah, akhirnya apa? Itu kudanya dibopong berdua, gotong sampai satu kampung. Lah itu kudanya bukannya dinaikin malah dibopong gitu ya. Gimana? Itu omongan orang tuh ya kayak gitu. Makanya ya nggak usah dipeduliin kalau kita lagi berbuat kebaikan. 3. Nisyanu iqtidha sawabil amal fil akhirah. Melupakan balasan amal di akhirat agar tidak terpikir balasan duniawi dan akhirat. Ini ciri-ciri ikhlas. Berat sih Pak, berat ya. Artinya ya memang berat. Masa kita beramal nggak ngelihat balasan sih? Nah ini maka kitab Ihkamud Dilalah dikarang oleh Imam Zakaria Al-Ansori, itu yang dikenal dengan Sultanul Aulia. Ya, para rajanya para wali, kalau bilang wali zaman dulu ya. Ya, seperti itu. Jadi orang-orang yang betul-betul dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada penampakan riya terakhir nih. An yakuna muradul abdi ghairillah. Jadi riya itu kalau tujuan ibadahnya bukan karena Allah, ya riya. Jadi biar enggak riya ya tujuan kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Penampakan riya itu an yakuna
muradul abdi ghairillah. Jadi ibadahnya bukan karena Allah. Maka niat karena Allah itu penting. Terus yang kedua, an yakuna qasdul abdi wa muraduhu lillah. Fa idza yattala 'alaihin nas nasyita fil ibadah wa zayyanaha. Yang kedua, tujuannya itu karena Allah. Tapi ketika dilihat sama orang, dia jadi makin semangat. Terus ibadahnya makin semangat, makin banyak. Padahal niat awalnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini riya jadinya. Kalau yang pertama tadi tujuannya bukan karena Allah. Kalau yang kedua nih startnya itu karena Allah. Set di tengah jalan dipuji orang, dilihat orang, oh jadi senang beramal, terus dia semangat, tambahin amalnya jadi banyak. Jadi awalnya karena Allah, di tengah jalan keseleo, minggir, bukan karena Allah. Itu yang disebut syirkul sarair atau syirik kecil. Itu riya. Terus yang ketiga, an yadkhulul abdu fil ibadah lillah wa yakhruju minha lillah. Seorang startnya itu ibadah karena Allah. Sampai dia selesai sholat dari awal sampai akhir karena Allah. Wa yakhruju minha lillah. Salam ya sudah selesai lah pokoknya. Dari awal sampai akhir karena Allah. Fa'urifa bidzalika. Terus ada orang yang ngerti, ada yang tahu, oh itu si fulan tuh ibadahnya keren, cakep dah, salatnya khusyuk banget. Wa mudiha, terus dipuji. Fasakana qalbuhu ila dzalikal madah. Terus hatinya orang yang dipuji itu goyah. Wa manna nafsuhu bi an yahmadu wa yumajjiduhu. Dan dia pengen agar orang memujinya, memuliakannya. Wa yanalu ma yuriduhu minad dunya. Terus dia dapat bagian-bagian dunia. Wa hadha surur ragbah fil izdiyad minhu wal husul ala matlubihi yadullu ala riya khafi. Ini disebut riya yang khafi atau yang samar. Startnya karena Allah sampai endingnya karena Allah. Terus ada orang dengar, ada orang lihat, oh si itu fulan keren banget nih ibadahnya, amalnya, infaknya. Terus ketika dia mendengarnya, wah jadi timbul pingin mendapatkan kesempatan duniawi dan dia senang dengan hal itu. Ini penampakan daripada riya. Banyak kesimpulannya ya ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Itu yang penting. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Ada yang mau nanya enggak? Kalau enggak kita tutup. Enggak ada ya Pak? Enggak ada ya? Mudah-mudahan udah ikhlas semuanya. Ikhlas, kalau ikhlas enggak usah nanya. Ikhlas. Cukup ya? Cukup. Baik, kita tutup sama-sama dengan beristighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah surup ya.